Baswedan PhD. Yang kami hormati Bapak Dr. TB Masa Ja'far, yang kami hormati Ibunda Dr. Anda Hajah Susiloningsih Wijoyo MA, yang kami hormati Ustadz LH atau Ustadz Lukmanul Hakim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami selaku host akan menyampaikan susunan acaranya terlebih. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ustadz Dr. Hamim Yakasi Putro. Acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan peluncuran buku yang akan dipandu oleh Dr. Iin Purnamasari, SPD MPD, Kepala Pusat Pendidikan dan Humaniora LPPM Universitas PGRI Semarang. Acara yang pertama, marilah kuliah subuh pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ustadz Dr. Hamim Yakasi Putro kepada Ustadz Dr. Hamim Yakasi Putro. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI, Mas Anies Rashid Baswedan, yang pada kesempatan pagi ini menjadi salah satu dari narasumber kuliah subuh kita. Kemudian Bapak Dr. TB Masa Ja'far dari Universitas Nasional, Mbak Susi, Mas Lukman, dan Mbak Iin, juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian yang saya lihat hadir pada pagi ini. Kuliah subuh tapi diawali dari jam 5.30 dengan pertimbangan karena yang ikut kajian pada pagi ini adalah dari Sabang sampai Merauke, ya. Sehingga kalau dari teman-teman yang di Aceh kemarin memberitahu acara jam 5.30 itu persis baru selesai sholat subuh. Tapi saudara kita yang ada di Indonesia Timur mungkin sudah agak siang juga, bisa jam 8 gitu ya, atau jam 7 gitu. Nah, juga terima kasih kepada Mas Lukman Hakim yang di sela-sela kesibukannya telah mencoba untuk menyusun pemikiran-pemikiran dari Bapak Abdurrahman Baswedan yang kemudian dikumpulkan dalam satu buku yang diberi judul Air Baswedan, Saya Muslim, Saya Nasionalis. Dan terima kasih juga telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sedikit memberikan pengantar yang berkaitan dengan apa makna dari kita mempelajari atau belajar dari para tokoh pejuang kemerdekaan kita. Dan kebetulan hari ini tanggal 10 November, juga bangsa Indonesia sedang merayakan Hari Pahlawan Nasional, ya, Hari Pahlawan. Dan saya ucapkan selamat Hari Pahlawan kepada seluruh bangsa Indonesia. Semoga Indonesia ke depan akan semakin maju, semakin baik, dan semakin berkeadaban. Yang selanjutnya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari Bapak Bubur sambal goreng. Mudah-mudahan acara kuliah subuh pada kesempatan ini akan berkelanjutan dan menjadi program yang diprioritaskan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga kita membuka hari Rabu pagi kita dengan kegiatan yang bermakna, salah satunya adalah kajian atau kuliah subuh seperti pada Rabu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah diskusi buku yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Iin Purnamasari, SPD MPD. Kepada Bu Iin Purnamasari, waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Ibu. Oh, Bu Iin masih di mute. Bu Iin masih di mute. Iya. Cek. Sudah bagus, Bu. Oh, ini baik. Baik, terima kasih Ustadz Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Hamim Zerkasi tadi dalam pembukaannya, hari ini kita mereksikan dan memperingati Hari Pahlawan, tepatnya di 10 November 2021. Yang beda dari ruang virtual maupun dari ruang blended ya, yang saat ini juga dilaksanakan silaturahim dalam rangka kuliah subuh dan peluncuran buku A.R. Baswedan, Saya Muslim, Saya Nasionalis. Saya menyapa dulu yang berada di Masjid Al-Mujahidin, Koja, Jakarta. Menurut informasi ini adalah kawasan di Tanah Merah yang mana juga merupakan simbol konsolidasi warga Tanah Merah ya, sebagai simbol perjuangan juga. Saya menyapa dahulu kepada Bapak Anies Baswedan yang juga bersilaturahmi di sana. Baik, terima kasih. Tak lupa saya menyapa juga Bapak Ibu jamaah kuliah subuh, rekan-rekan seperjuangan dari ada generasi milenial sampai dengan yang sebenarnya juga ikut dibesarkan di era kolonial sepertinya ini Pak Hamim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini peluncuran buku A.R. Baswedan, Saya Muslim, Saya Nasionalis, diberangkatkan dari refleksi akan perjuangan beliau, yang mana beliau merupakan pejuang kemerdekaan, diplomat, dan juga sastrawan Indonesia. Tokoh-tokoh jurnalis pun juga mengenal bagaimana perjuangan beliau dalam dunia jurnalistik. Hal lain yang perlu kita pahami dan ketahui bersama, beliau juga merupakan anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Junpi Kosakai, di era pemerintahan Jepang menjelang kemerdekaan Indonesia. Pernah juga menjabat sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan Republik Indonesia, Kabinet Syahrir, dan juga anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP, serta anggota Parlemen dan Dewan Konstituante. Sejarah panjang sudah dilalui oleh beliau A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan, yang juga merupakan kakek dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan. Beliau dilahirkan di Surabaya 9 September 1908, yang mana waktu itu dikenal sebagai pejuang dari kalangan Arab peranakan begitu, karena beliau merupakan keturunan Arab, namun memiliki semangat juang dalam rangka menghilangkan perselisihan antar yang berkembang pada saat itu antara Arab Totok bahasanya, atau yang disebut sebagai Wulaiti, yang merupakan Arab asli, di mana perselisihan tersebut muncul terhadap mereka yang dikatakan sebagai Arab peranakan atau mualaf. Demikian secara singkat, karena perjuangan beliau juga
banyak diungkapkan dalam buku yang akan di-launching pada hari ini dan menjadi sebuah dasar untuk memberikan pemahaman pada kita yang menikmati abad teknologi, era yang serba canggih pada saat ini, namun tidak melupakan apa yang dilakukan oleh para pahlawannya. Awal ide untuk persatuan dan kesatuan termasuk diawali dengan didirikannya Persatuan Arab Indonesia atau Partai Arab Indonesia yang juga merupakan peran besar dari beliau Abdurrahman Baswedan yang memberikan prinsip pengakuan Indonesia sebagai tanah air. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang berbahagia, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita para narasumber kita, beliau Bapak Anies Baswedan PhD. Alhamdulillah Bapak dari Masjid Al-Mujahidin. Beliau adalah Gubernur DKI Jakarta. Dan yang kedua, beliau adalah Dr. TB Masa Jafar dari Universitas Nasional, serta Bunda Dr. Anda Hajah Susilaningsih Kuntowijoyo MA. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2005-2010. Tak lupa juga narasumber kita berikutnya adalah beliau Bapak Lukman Hakim, kalau tidak salah akrab sekali dipanggil dengan Ustadz LH. Alhamdulillah, langsung saja waktu kami sediakan berkenan kepada Bapak Anies Baswedan untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan sosok pahlawan nasional kita. Sumangga Bapak. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Injil Bapak. Ini kami sedang di musola. Jadi lokasinya ada update ini, Bain. Jadi kita lokasinya semula di Masjid Al-Mujahidin. Mujahidin. Iya. Sekarang kita berada di musola ngaten. Arido. Arido. Di musola Arido. Iya, jadi Bapak. kami tadi subuhan bersama di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sempat berdiskusi dengan masyarakat di Kampung Tanah Merah. Ini sebuah tempat yang ikhtiar menghadirkan keadilan sosial masih harus terus-menerus diperjuangkan. Jadi kalau boleh sebelum diputar ini saya coba putar sebentar. Ini terlihat kan? Oh, sudah. Ini ada gambarnya di situ. Ini warga semua yang ikut hadir bersama. Jadi saya tidak sendirian. Saya bersama-sama. Ini monggo tolong ditunjukkan tuh, ini warga semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ini adalah diskusi. Boleh acungkan jempol, biar nyambung tuh, acungkan jempol semua. Nah, ini diskusinya virtual warrior, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Yang saya hormati Pak Amim Zarkasih,
pembina Akademi Hikmah yang saya hormati, penulis buku penyusun senior kita, Mas Lukman Hakim. Ini dari Sukabumi apa di Jakarta nih Mas Lukman? Ini Sukabumi, kalau kelihatannya Sukabumi. Kemudian yang saya hormati Ibu Susilaningsih Kuntowijoyo, yang saya sangat hormati. Kemudian saya hormati juga Bapak TB Masa Ja'far, dan seluruh hadirin Majelis Akademi Hikmah yang pagi hari ini sama-sama hadir membahas dan melakukan kegiatan kajian rutin. Nah, kali ini yang dibahas adalah tentang AR Baswedan, Abdurrahman Baswedan, dan saya dapat kehormatan untuk ikut bicara di sini. Pertama, izinkan saya menyampaikan Bapak Ibu semuanya yang berada di Musola Ar-Ridho, penulis buku ini namanya Bapak Lukman Hakim, ada yang menyebut Ustadz Lukman Hakim, kalau saya biasa nyebutnya Mas Lukman Hakim. Beliau adalah seorang aktivis mahasiswa, seorang yang dulu ketika di Jogja, ketika beliau aktif itu sering berdiskusi dengan almarhum kakek. Jadi kalau datang ke rumah, saya ikut duduk di situ, mendengarkan walau tak paham gitu. Karena nguping itu mendengarkan tapi pemahamannya belum sampai, Pak. Nah, mereka sering berdiskusi sangat dekat, bahkan kalau di rumah lagi masak itu kakek almarhum sering manggil Mas Lukman diajak makan. Beliau itu anaknya kiai dari, kalau nggak salah Bekasi ya Mas Lukman. Ayahnya kiai di Bekasi, di rumahnya sering makan kebuli. Waktu kos di Jogja nggak ada kebuli, Pak, di sana, Pak. Jadi waktu kos di Jogja sering diajak ke rumah, makan di kebuli di rumah. Nah, terkait dengan ini saya ingin sampaikan terima kasih. Pertama buat Mas Lukman yang menyusun tulisan-tulisan almarhum AR Baswedan di era tahun 20-an, 30-an, 40-an. Itu di masa di mana kita semua Indonesia sedang dalam proses pembentukan. Menjadi Indonesia itu adalah sebuah proses yang tidak ujuk-ujuk jadi. Ada satu ikhtiar. Kami sering menggarisbawahi bahwa Indonesia ini unsurnya beragam. Keberagaman unsur yang ada di Indonesia ini adalah karunia Allah. Ini kodrat dari Allah. Iradatnya bahwa kita ini unsurnya beragam. Pak Yai dari Indramayu. Kayak Miftah kayak Bunti panjenengan. Kudus. Kemudian kalau Huda mana Huda? Banyuwangi. Ada yang dari luar Jawa enggak di sini? Pak RW mana Pak RW? Bima. Banten, Kang Asep ya. Kalau Bima bahasanya apa, Pak? Bahasa Bima. Beda nggak sama bahasa Melayu? Beda, pastilah beda. Bapak dari mana, Pak? Makassar, Bugis, Makassarnya. Bahasanya beda nggak sama Melayu? Jauh. Sama bahasa Jawa sama tidak, Pak? Apalagi, Pak ya? Apalagi. Jadi, Bapak Ibu semua di musola ini saja, dari sisi bahasa, udah banyak perbedaan. Nah, perbedaan ini terjadi adalah karunia Allah. Kalau persatuan itu adalah ikhtiar manusia. Karena itu kalau hari ini ada yang mengatakan membesarkan lebih banyak binekanya,
Nah itu seperti menceritakan ciptaan Allah. Kalau persatuan itu ikhtiar manusia. Sama seperti begini, Mas. Indonesia negeri yang kaya raya. Ada hutan, minyak, gas, laut. Tapi itu semua bukan ciptaan manusia. Itu semua ciptaan Allah. Kalau makmur, nah itu baru ciptaan manusia. Baru hasil usaha manusia. Walaupun istilahnya jangan ciptaan. Kalau manusia itu ikhtiar. Ikhtiar manusia. Nah, menjadi Indonesia adalah sebuah ikhtiar yang berbeda-beda unsur ini memiliki kesepemahaman bahwa kita ingin menjadi bangsa yang adil, bangsa yang makmur, dan untuk bisa adil, untuk bisa makmur, kita harus bersatu. Bersatu membentuk Indonesia. Jadi Indonesia itu baru. Sebelumnya tidak ada. Yang ada itu Bima, Bugis, Jawa, Sunda, betul ya? Jakarta. Indonesia itu menjadi Indonesia. Nah, dalam ikhtiar itu A.R. Baswedan termasuk di dalam rombongan yang mengikhtiarkan untuk jadi Indonesia. Karena asal usulnya, kalau tadi ada yang asal usulnya Bima, Makassar, Jawa, Sunda, Banten. Kalau A.R. Baswedan asal usulnya adalah peranakan Arab. Karena orang tuanya dulu datang dari Hadramut, Yaman Selatan, menikah dengan istri orang Jawa Timur. Hampir semua orang yang dari Arab datang ke Indonesia tidak ada yang bawa istri, Bapak Ibu. Tidak ada yang bawa istri. Istrinya selalu, ya, bukan cuma istrinya selalu, wah ini. Apa jawabnya? Tadi saya bilang istrinya selalu dijawab mudah katanya, Bapak. Jadi istrinya selalu dari tempat yang dia datangi, betul kan? Jadi kalaupun sudah menikah di sana, maka pergi ke sini istrinya pasti. Jadi kalau semua orang peranakan Arab di sini, kalau ditanya ibunya mana, pasti jawabnya ibunya Padang, ibunya Jawa, ibunya Bugis, ibunya Banjar. Bapaknya adalah Arab, tapi ibunya pasti ini. Jadi kalau ditanya ibu pertiwinya mana, ya ibunya adalah, bahasa ibunya pasti bahasa daerah itu. Kalau menikahnya sama orang Bima ya jadi bahasa Bima. Kalau menikahnya sama orang Jawa jadi bahasanya bahasa Jawa. Nah, Pak almarhum A.R. Baswedan membawa dorongan kepada masyarakat yang asal usulnya disebut sebagai peranakan Timur Tengah yang ada di Indonesia, peranakan Arab, untuk menjadi Indonesia. Karena itu kemudian ada Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Tahun 1934. 6 tahun setelah Sumpah Pemuda. Nah, itu semua ada dalam tulisan-tulisan. Dan ini menggarisbawahi bukan asal-usul yang ditonjolkan, tapi yang ditonjolkan adalah tujuan kita bersama untuk merdeka dan untuk mencapai sebuah kemerdekaan hakiki, kemerdekaan sejati, yaitu hadirnya keadilan sosial. Dalam konteks peranakan Arab waktu itu, sesungguhnya mereka mendapatkan status sosial yang lebih tinggi. Betul ya Pak Jelan? Karena timur jauh waktu itu dapat status sosial, status hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak berstatus timur jauh. Tetapi perjuangan ini menjadi unik karena mengaku Indonesia, menjadi Indonesia seperti menyatakan turun kelas. Turun kelas. Dari semula berstatus kelas 2, karena kelas 1-nya Eropa, kelas 2-nya adalah timur jauh, kelas 3-nya adalah bumi putra,
memilih menjadi Indonesia dan menyatakan turun kelas di saat Indonesia belum jadi negara. Kalau Indonesia sudah jadi negara, sudah jelas bahwa ini terjadi kemerdekaan. Tahun 34 itu belum tahu Indonesia akan terjadi atau tidak. Nah, saya rasa tulisan-tulisan ini bisa menjadi refleksi bagi kita untuk melihat bagaimana suasana batin perjuangan untuk menjadi Indonesia. Dan ternyata menjadi Indonesia itu bukan soal naik kelas dan turun kelas. Menjadi Indonesia itu soal meraih keadilan sosial. Meraih cita-cita untuk kita semua berada dalam masyarakat yang terayomi dengan baik. PR-nya sampai sekarang belum tuntas. PR-nya masih terus harus diikhtiarkan. Tapi tanggung jawab kita adalah mengikhtiarkan ini terus-menerus. Jadi saya ingin sampaikan apresiasi, terima kasih pada khususnya Mas Lukman Hakim yang telaten mengumpulkan tulisan-tulisan ini menjadi sebuah buku. Ini yang di Tanah Merah malah belum dapat bukunya, Pak ya? Belum. Ayo, ini masang TV di sini tapi nggak bagi bukunya ya, Pak. Yo, nanti gini dah. Nanti saya minta panitianya bagi lewat Pak RW, Pak RW ya. Pak RW ya, nanti titipin Pak RW biar nanti warga di Tanah Merah juga bisa baca. Sekaligus juga menggarisbawahi bahwa catatan tertulis membuat pikiran jadi langgeng. Karena dengan ada catatan tertulis itu, maka apa yang menjadi ide gagasan bisa beredar lintas waktu, lintas zaman. Ini apa nih Mas? Oh, rangkuman. Wah, Bapak-bapak dapat edisi khusus, Pak. Karena rangkuman. Rangkuman itu berarti tidak perlu baca lengkap, Pak. Itu. Rangkum. Jadi Bapak sekalian, saya secara khusus terima kasih. Kemudian kedua, pengusulan A.R. Baswedan menjadi pahlawan nasional itu dilakukan tahun 2011. 2011, proses pengusulan hampir ditetapkan di tahun 2012. Kemudian waktu itu ada pergeseran dan akhirnya ditetapkan di tahun 2018 yang lalu sebagai pahlawan nasional. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan para pahlawan itu belum tuntas. Selama kita masih harus terus-menerus mengikhtiarkan keadilan sosial. Dan sekarang menjadi tanggung jawab kita untuk menjalankan ikhtiar ini semua. Mudah-mudahan kita akan bisa hadirkan keadilan sosial di tempat kita berada saat ini. Dan khusus kepada Akademi Hikmah, saya ingin sampaikan terima kasih telah menyelenggarakan diskusi ini. Semoga banyak hikmah yang diambil dari diskusi pada pagi hari ini. Saya secara khusus apresiasi karena dengan kita mengambil banyak dari pelajaran para pendiri bangsa, kita menemukan karakter-karakter kepemimpinan yang punya nilai kemuliaan lintas waktu. Saya pribadi bersyukur berkesempatan untuk berinteraksi dengan banyak tokoh-tokoh bangsa yang pada saat saya tumbuh besar di Jogja, sebagian dari mereka itu tidak terangkut kembali ke Jakarta. Ibu kota pernah pindah ke Jogja, Bapak Ibu. Dan ketika ibu kota itu pindah ke Jogja, tokoh-tokoh pendiri Republik itu semuanya hijrah ke Jogja. Lalu ketika ibu kota kembali ke Jakarta, sebagian tidak kembali lagi ke Jakarta. Sebagian tetap tinggal di Jogja. Ya salah satunya A.R. Baswedan ini. A.R. Baswedan bukan orang Jogja. Kalau ditanya dari mana? Dari Ampel. Ampel
Surabaya. Rumahnya di mana? Di Ampel. Jadi kalau ditanya asalnya mana? Ampel. Ampel, Surabaya. Karena perjuangan terbawa sampai ke banyak tempat, tinggal di Jakarta, tinggalnya di Kuitang, Pak. Di tempat persis di gang yang sama dengan Habib, sekarang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, di gang yang sama. Lalu terjadilah perpindahan ibu kota, maka KR Baswedan dengan 8 anak pindah ke Jogja. Kenapa tidak balik lagi ke Jakarta? Karena lahir anaknya yang ke-9, lalu istrinya wafat kena malaria. Jadi laki-laki dengan 9 anak diputuskan tidak pindah ke Jakarta karena dirawat oleh lingkungan yang ada di sana. Itulah sebabnya kemudian seperti saya tumbuh besar di Jogja. Karena keluarga tidak pindah lagi, walaupun di Jogja tidak punya keluarga. Karena keluarganya semuanya di Surabaya, Pak. Di Ampel, di Semarang. Nah, saya sampaikan ini sebagai pesan bahwa kita harus lebih banyak menengok kepada perjalanan para pendiri bangsa. Hampir semua pendiri negara ini adalah dari kalangan terdidik, kalangan yang secara sosial ekonomi mampu, karena itulah mereka menggunakan perjuangan intelektual untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi negeri yang mereka dirikan bukan negeri yang memberikan privilege untuk kaum ningrat, walaupun mereka berasal dari kaum ningrat, kaum berada. Tapi negeri yang dibangunlah negeri untuk semua. Ada kesetaraan bagi semua. Mudah-mudahan kita bisa ambil banyak hikmahnya sekarang ini dari pelajaran mereka. Jadi Pak Ibu semua yang saya hormati, Pak Masa Ja'far, Ibu Susila Ningsih yang saya hormati, ini Ibu Susila Ningsih juga dulu zaman almarhum masih Sugeng, saya sering mengantar ke rumah Pak almarhum Pak Kunto Wijoyo. Beliau sering silaturahmi dan kebetulan saya sering nyetiri, sering boncengkan, mampir ke sana dan alhamdulillah Ibu matur nuwun disempatkan untuk ikut berbicara di dalam forum pada pagi hari ini. Matur nuwun Bu Susila Ningsih, juga Pak Dr. Masa Ja'far, insya Allah nanti bisa dibahas sama-sama agar kita bisa ambil hikmahnya. Tadi saya sampaikan di musola ini, yang bisa membaca hikmah sebelum kejadian itu hanya Khidir, Pak. Kalau kita ini seperti Musa, harus kejadian dulu baru tahu hikmah, gitu. Baru tahu hikmah. Nah, di forum ini kita sama-sama menengok ke belakang untuk ambil hikmah dalam sebuah akademi, namanya Akademi Hikmah, untuk nanti mengambil pelajaran. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan silaturahmi. Selamat berdiskusi, selamat bertukar pikiran. Semoga Mas Lukman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus produktif menghasilkan buku-buku yang merangkai, yang merangkum, yang menuliskan hikmah dari para pejuang-pejuang kita. Karena beliau penulis yang luar biasa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, masih mute. Bu Iin masih mute. Baik. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, terima kasih banyak atas garis besar dan juga deskripsi
singkat Bapak, ini masih singkat ya, namun cukup memberikan kita gambaran yang sangat luas bahwasannya perjuangan beliau AR mengikhtiarkan untuk menjadikan Indonesia dalam rangka mencapai tujuan utama yaitu kemerdekaan hakiki yang berkeadilan sosial. Tadi disampaikan bahwa beliau adalah tokoh yang luar biasa yang pernah melakukan perjalanan yang sebenarnya sangat berbahaya pada waktu itu, yaitu untuk mencari pengakuan kedaulatan yang pertama dari Mesir. Ya, ini beliau sebagai seorang diplomat. Sekali lagi terima kasih Pak Anies dan juga salam untuk Bapak Ibu jamaah subuh di mohon maaf Musola Ar-Ridho Koja. Terus berjuang agar kita berkeadilan sosial. Terima kasih sekali lagi. Baik jamaah subuh yang berbahagia, pada pagi ini langsung saja telah siap pula di tengah kita beliau Dr. TB Masa Jafar dari Universitas Nasional yang akan melengkapi segala informasi dan juga kajian mengenai buku yang diluncurkan hari ini. Sumangga Bapak Jafar. Assalamualaikum. Bapak Jafar, mungkin host masih harus di-unmute untuk beliaunya. Terima kasih. Alhamdulillah. Injih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat Allah yang tiada tara. Dalam kesempatan ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu, satu derajat yang selalu diangkat oleh Allah bagi para penggali ilmu. Dan sesuai dengan Akademi Hikmah, saya kira ini luar biasa sekali. Ini adalah satu forum diskurs, mengkaji, mungkin juga meneliti, mungkin juga mengembangkan gagasan-gagasan, menguatkan ide-ide cemerlang, baik dalam sejarah masa lalu, sekarang, dan untuk dikembangkan untuk masa yang akan datang melalui pengalaman para tokoh. Dan selawat dan salam kita selalu sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena waktu juga terbatas, saya tidak panjang lebar dalam waktu yang singkat. Saya coba memberikan satu perspektif. Yang terhormat Ibu Susila Ningsih dan Pak Lukman, Pak Darkasih, terima kasih. Dan saya pribadi sangat merasa terhormat diundang sebagai pembahas buku. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya kira buku Abdurrahman Baswedan ini dengan topik saya Muslim, saya nasionalis, ini satu tema judul buku yang sangat luar biasa, memiliki satu substansi yang sangat dalam. Kemudian judul ini juga kembali menguatkan, terutama bagaimana peranan tokoh-tokoh Islam di dalam membangun apa yang dinamakan dengan Indonesia modern sebagai nation state. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat studi-studi ilmu sosial, ilmu politik, para cendekiawan, para tokoh-tokoh yang berjuang ya, para kemerdekaan, kita lihat mulai dari Young Islamic Backbone, kemudian Sumpah Pemuda 28, bahkan ada Sumpah Pemuda 34 yang dipelopori oleh Pak R. Baswedan dengan komuniti turunan Arab.
sehingga mencapai Indonesia Merdeka. Ini suatu rangkaian sejarah yang sangat penting, yang juga perlu kita pahami, dan juga sekaligus ini satu pengalaman sejarah, prasejarah yang kita harus berani mengatakan, dan kita harus confidence, karena di era destrup ini luar biasa ini. Ya, kita lihat pada perkembangan hari ini ada usaha-usaha untuk menghadirkan peran Islam. Saya di dalam kuliah-kuliah saya sudah sering menyatakan bahwa Islam itu tidak hanya sekedar sebuah agama, tetapi dalam pengembangan teori Islam itu adalah sebagai faktor integratif, ya, faktor yang mengikat bangsa ini. Itu sudah menjadi teori. Kita tidak bisa membayangkan kalau ya Islam bukan sebagai agamanya majority, saya kira ini bangsa ini sudah terkoyak. Ya, itu jadi keragaman suku itu jangan lupa, keragaman etnis daerah itu kemudian tidak hanya semata-mata ya, dalam pemahaman nasionalisme, ya, quote unquote, tetapi di situ ada yang mengikat, diikat oleh tali Islam. Itu penting dan kita harus memandangkan itu. Nah, kehadiran buku ini sangat luar biasa, momentumnya tepat sekali. Kenapa tepat? Pasang surut satu negara satu bangsa itu kerap terjadi, ya. Jadi ada masa-masa krisis ya, kalau sekarang katakan Indonesia berada pada krisis multidimensi. Kalau sebelumnya malah ada Sultan Tadi Alisabana bahwa Indonesia itu sedang mengalami krisis kebudayaan, ya, dengan premis-premis yang diajukan. Jadi kehadiran buku ini kembali mengingatkan bahwa kalau kita lihat dalam modernisasi pembangunan, termasuk juga pembangunan politik, pembangunan demokrasi, jangan lupa peran elit politik itu menjadi kata kunci. Jadi perubahan-perubahan sosial di negara manapun itu tidak bisa lepas bagaimana peran yang dimainkan oleh para elit politik. Pak Air Baswedan adalah seorang tokoh masuk dalam kategori sebagai elit politik. Ketika masanya elit politik, elit cendekiawan, di dunia ketiga saya kira bahwa perubahan itu adalah para kaum elit. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Anies, ya, betapa orang-orang muda, kaum terpelajar, ya, di samping mempunyai kecemerlangan gagasan, mampu menangkap realitas ini dan kemudian apa yang semestinya ada di masa yang akan datang. Kehadiran buku ini mengisi literasi samping selaku pelaku sejarah, ya, yang perlu dicatat, itu juga tak kalah pentingnya sebagai role model yang penting. Masyarakat kita yang masih paternalistik itu orientasi kepada kepemimpinan, model kepemimpinan itu menjadi kata kunci. Jadi pemimpin itu menjadi panutan. Pemimpin itu menjadi petunjuk jalan. Pemimpin itu menjadi pencerah. Pemimpin itu menjadi kekuatan inspirasi. Pemimpin itu menjadi juga sekaligus kekuatan moral. Jadi bagi negara kita yang belum 100 tahun dibandingkan dengan negara lain, maka faktor kepemimpinan itu sangat memainkan peran strategis. Baik dalam pengertian yang konstruktif, begitu juga sebaliknya. Jadi kerusakan negeri ini ya sama juga karena kebobrokan para pemimpin. Krisis negeri ini kontribusinya juga pada para elit, para pemimpinnya. Oleh karena itu kehadiran buku ini luar biasa, mengisi literasi. Dan yang lebih penting lagi adalah
bagi generasi muda, terutama bagi generasi muda Islam, bahwa sejarah Indonesia itu adalah suatu rangkaian yang terus bersambung. Oleh karena itu saya katakan ya ketika diskusi tentang mengapa Masyumi hadir kembali, saya katakan ini dari perspektif keilmuan ya. Saya bilang kita ini sering memutus mata rantai sejarah. Sejarah itu tidak berlanjut, sejarah itu tidak diteruskan, sejarah itu ya ini bisa beda pendapat ya. Jadi sejarah itu juga harus ada monumennya ya. Karena orang ini kan gampang lupa. Tapi yang lebih penting adalah sejarah itu harus bersambung. Nah, oleh karena itu kehadiran Masyumi itu yang ingin saya katakan itu bukan karena sekedar cerita-cerita masa lalu, tetapi ada nilai strategis, menyambung sejarah. Mengapa? Hampir semua tokoh-tokoh yang mendirikan Republik ini adalah para tokoh-tokoh Masyumi. Yang kita lihat sejarah ini cenderung ya untuk dihilangkan. Apalagi dalam era demokrasi, saya kira masa lalu itu adalah sebagai modal ya, sosial, modal politik, kemudian memberikan makna ya pada kebutuhan yang akan datang. Dalam bahasa Pak Anies tadi, ikhtiar. Jadi perjalanan politik secara institusional, kontribusi umat Islam ini ya masih sangat terbatas. Ya, secara politik itu tidak pernah menjadi partai penguasa. Gitu. Jadi kalau sejarah ini setengahnya ada problem, ya itu bukan problem pada umat Islam atau pada kepemimpinan Islam. Oleh karena itu penting bahwa sejarah itu harus dilanjutkan dengan gagasan-gagasan lebih segar, dengan gagasan-gagasan yang lebih menantang untuk menyelesaikan. Tetapi yang jelas sejarah itu harus dilanjutkan. Jangan kita sekali memotong sejarah itu. Nah ini penting, ini buat kita semua. Ya kita boleh aja memainkan peran, tetapi sejarah itu harus disambung ya sebagai satu tindakan praksis. Nah kemudian yang ketiga, kehadiran buku ini luar biasa di tengah menguatnya isu politik identitas ya, dalam perkembangan demokrasi. Jadi politik identitas dipahami secara negatif ya. Dan ini malahan itu menjadi satu stigmatik. Ya kita lihat seakan-akan simbol-simbol Islam itu sebagai satu yang yang tidak dianggap tidak relevan, kontraproduktif, tidak nasionalis, apalagi macam-macam itu. Malah kita lihat ada istilah kadrun ini luar biasa. Luar biasa ya, ada suatu era yang mencoba menggeser bagaimana tentang peran Islam. Dan juga terkait ya politik identitas terkait dengan perkembangan demokrasi. Jadi diperhadapkan jadi orang yang menyatakan ya satu identitas itu dianggap kontraproduktif ya terhadap perkembangan demokrasi. Seakan-akan berlawanan dengan nilai inklusif. Ya. Ini kadang-kadang sebagian para intelektual kita juga latah. Bicara inklusif, kemudian harus membunuh identitas apakah dalam bentuk ormas atau di politik inklusif, tapi kemudian menghakimi ya pada orang yang masih coba memegang pada identitas itu. Padahal kalau baca sejarah lagi tidak ada urusan antara identitas dan demokrasi, itu nanti saya akan singgung ya, dia bisa kompatibel. Jadi bukan dalam satu kerangka konstruksi berpikir yang antagonis. Nah, ini kan kita sering mencari-cari perusahaan. Kenapa? Karena tidak mengerti sejarah. Kembali lagi, tidak mengerti sejarah. Andai kata Islam itu bukan sebagai satu identitas, tidak ada yang namanya nasionalisme. Identitas keislaman itu identik dengan nasionalisme. Ya, mari kita baca argumen perdebatan Haji Agus Salim, kemudian juga diterangkan secara ilmiah oleh Profesor Lianur, itu sangat luar biasa. Ini saya kira penting, sehingga kita tidak ikut latah, karena itu adalah
sejarah yang harus. Nah, kalau kita lihat buku ini, saya kira ini buku Pak Baswedan itu dia dalam topik ya beberapa judul seakan-akan terpisah, tetapi ini saya kira saya appreciate pada Bang Lukman Hakim dan Mas Adi ini, jadi mampu menyusun ya secara sistematik sehingga antara topik-topik yang terlepas, tulisan terlepas ini, kalau kita baca secara utuh ini dia satu rangkaian yang yang terintegratif. Ya mungkin ini tulisan lepas, tapi kalau kita baca ya walaupun ini buku, tapi ini dia secara substansial ini satu rangkaian gagasan, pengalaman yang ini adalah satu gambaran ya tentang pemikiran seorang A.R. Baswedan yang terintegratif ya, yang utuh ya, dari substansi gagasannya. Ini luar biasa ya, kita berikan apresiasi kepada Pak Lukman. Bapak Ibu sekalian, majelis hikmah, kita kembali melihat ya apa yang dipikirkan, digagas oleh A.R. Baswedan. Yang pertama yang perlu kita lihat ini, ya, kalau menurut bacaan saya, Pak R. Baswedan itu secara tidak langsung dengan gagasan pembaruan, ya, bagaimana mengintegrasikan identitas turunan ke dalam identitas keindonesiaan, sekaligus juga menggambarkan bahwa seorang A.R. Baswedan itu menolak, menggugat ya sosiologi kolonial, masyarakat kolonial yang membagi masyarakat dalam 3 kelompok. Ini luar biasa. Bahwa ya tadi sudah disebutkan Pak Anies, jadi orang mengaku Bumi Putra itu turun kelas. Benar, karena kelas sosial itu memang dibangun oleh pemerintah kolonial.